kita belajar firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari rekan-rekan sekalian kita membuka satu ayat dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi firman Tuhan berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini yaitu pemuda berani tampil beda. Ya, pemuda yang berani tampil beda. Sebagai seorang pemuda, perlu kita ketahui bahwa masa muda adalah masa emas dalam kehidupan kita. Masa emas berarti itu masa yang sangat-sangat terindah. Mengapa disebut masa emas? Karena dalam masa muda kita, masa dipenuhi dengan energi atau semangat, tenaga. Jika kita disuruh berjalan 1 kilometer, maka kita atau pemuda bisa minta untuk berjalan 2 kilometer. Mengapa? Karena semangatnya, energinya yang masih begitu tinggi. Kalau kita bekerja berkarya, menjalani hidup ini, rasa lelah, rasa capek, itu sulit dalam kehidupan kita. Kita ada energi yang luar biasa. Sebabnya masa muda disebut sebagai masa emas. Kemudian masa muda juga dipenuhi dengan cita-cita dan harapan. Dalam masa muda kita ini begitu banyak cita-cita, harapan-harapan yang ingin kita capai ke depan. Karena memang masa muda ini, dalam masa muda kita menentukan keputusan-keputusan yang penting. Termasuk keputusan kita mau bekerja di mana dan bekerja pada bidang apa. Karena dalam masa muda ini kita menentukannya setamat SMO kita masuk dalam fakultas sesuai dengan jurusan yang kita pilih, kita disiplin ilmu yang kita lalui, tetapi nantinya juga dalam masa itu atau dalam masa muda kita memutuskan untuk bekerja di mana. Kemudian yang kedua, masa juga untuk memutuskan pasangan hidup. Masa di mana kita akan melepaskan masa muda, dan jika oleh perkenanan Tuhan kita memasuki masa berkeluarga, di situ kita menentukan pasangan hidup kita untuk kita hidup bersama-sama setengah dari umur kita. Ya, seperti saudari kita Ririn, ya dalam masa mudanya ini akan memutuskan untuk menikah, ya, kepada seseorang. Dan itu keputusan yang sangat penting karena memang masa muda ini adalah masa yang indah, masa emas. Kemudian masa muda juga masa membentuk karakter. Ya, masa membentuk karakter, sifat-sifat kita. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan kalau kita terdidik di dalam masa muda, itu akan menentukan masa hidup kita di masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya disebut masa emas, luar biasa. Jadi nikmati masa muda dengan baik dan benar. Ya, karena masa ini adalah masa yang sangat indah. Tetapi ingat juga rekan-rekan sekalian, selain masa muda ini adalah masa emas, masa yang indah, tetapi juga masa yang sangat rentan. Rentan artinya bahwa di situ ada masa-masa rawan di mana kita bisa jatuh, di mana kita bisa terseret dengan keadaan-keadaan. Tapi rentan terhadap pengaruh-pengaruh, tetapi juga
rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang baik juga. Jadi itu masa muda. Nah, kadang kita rentan terhadap jeratan dunia. Anak-anak muda sering digoda untuk narkoba, pornografi, seks bebas, dan media sosial yang tidak terbatas. Ya. Kemudian di masa muda juga ini rentan dengan keadaan lupa. Kadang kita lupa waktu dan lupa masa depan. Maksud saya begini, bahwa kadang kita lupa masa depan, kadang kita berpikir bahwa kita akan muda terus. Kalau kita tidak menyiapkan masa tua kita, masa ketika kita sesudah muda. Jadi kadang kita berpikir saya akan muda terus, dan kadang-kadang rentan di situ, asik dengan masa muda, sehingga lupa dengan masa tua. Kemudian masa muda juga rentan dengan ajaran-ajaran yang kurang bagus, ajaran palsu, ajaran sesat. Karena mudanya kita, baik muda secara fisik maupun muda secara pikiran, sehingga kadang-kadang kita mudah terseret dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Kemudian masa muda juga rentan dengan tren-tren yang instan. Artinya sesuatu yang sedang terjadi dan sesuatu yang sedang berkembang di saat sekarang ini, tapi kadang-kadang itu hanya luarnya saja, tidak ada makna di dalamnya yang instan, hanya hal-hal sesaat. Kadang-kadang kita terseret ke situ dan kita asik di zona-zona itu. Kemudian kita kadang rentan terhadap tren mode, tawaran iklan yang banyak, tetapi kadang kita terkendala dengan masalah ekonomi. Ingat bahwa sekarang itu iklan-iklan begitu banyak, menawarkan kepada kita kemudahan-kemudahan, menawarkan bagi kita mode-mode yang indah, dan kadang-kadang kita rentan untuk terseret dengan tawaran-tawaran tren-tren sekarang. Sasaran iklan di media-media sosial adalah anak-anak muda, karena anak-anak muda sering terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada. Kemudian masa muda juga ini rentan dengan stres, karena mengapa tidak mampu bersaing dan dipengaruhi juga dengan kebutuhan yang tinggi. Itu keadaan kita, masa emas tetapi juga masa rentan dalam kita. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan zaman memang semakin modern dan kita tidak bisa membendung itu. Kita harus hadir untuk mengikuti kemajuan-kemajuan yang terjadi. Kita tidak bisa membendungnya, tapi kita harus hadir mengikuti kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi. Karena kalau tidak, kita akan tidak diterima, ketinggalan. Kita akan ketinggalan sama. Seperti saat-saat sekarang ini tentang media-media sosial yang sudah merupakan alat komunikasi yang utama. Kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Karena sekarang yang dipakai ibadah, dipakai belajar, dipakai untuk bekerja, berbisnis adalah media sosial, teknologi. Jadi kita harus mengikutinya supaya kita bisa bertahan dan diterima oleh lingkungan di mana kita ada dan tidak ketinggalan zaman. Sekarang WA bukan lagi barang baru. Jadi semua orang, mulai dari orang-orang tua mengenal WA, karena setiap hal yang kita mau kirimkan, file-file, berita-berita, itu harus melalui WA. SMS sudah mulai tidak lagi. Namun meskipun demikian rekan-rekan, tetap menampilkan kehidupan sebagai pemuda Kristen yang berbeda. Perkembangan zaman memang kita harus ikuti, tapi kita harus jeli melihat apa-apa yang sedang terjadi, apakah itu sesuai dengan iman Kristen. Jangan sampai kita terseret oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Karena ada dua sisi dari perkembangan atau teknologi yang ada sisi negatif, tetapi juga
Ada sisi positif, tapi ingat ada juga sisi negatif. Nah, itu sebabnya apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, ya. Tetap tampil sebagai pemuda Kristen dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama yang kita lakukan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira rekan-rekan pemuda sekalian, ini adalah rumus terlama kita yang sudah kita terima dari nenek moyang kita sampai pada saat ini, dan ini tidak akan pernah dilupakan. Bahwa untuk bertahan tampil beda sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 mengatakan, ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pemuda, firman Tuhan mengatakan bahwa dengan apakah? Artinya bahwa pemuda ini sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh negatif. Karena itu Tuhan sudah tahu. Lalu dia menuliskan firman-Nya. Dengan apa kita menjaganya? Kata menjaga di sini berarti melindungi supaya tetap aman. Kemudian arti yang kedua adalah merawat. Jadi dengan apa kita melindungi kehidupan kita sebagai anak muda, dengan apa kita merawat kehidupan kita sebagai anak muda, adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya kira ini sangat jelas bagi kita sekalian sebagai anak-anak muda. Jadi supaya hidup kita tetap tampil beda di tengah-tengah perkembangan zaman, walaupun kita harus ikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kita terseret dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi ukuran kita. Firman Tuhan ini sangat vital dan menjadi patron atau patokan dalam kehidupan. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, di situ ada beberapa manfaat firman Tuhan. Yang pertama, bahwa firman Tuhan akan menuntun kepada keselamatan. Ya, jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, akan menuntun kita kepada keselamatan. Ada dua keselamatan di sini yang dimaksudkan, keselamatan secara jasmani dan keselamatan secara rohani. Tentunya kita mau selamat menjalani hidup kita dalam dunia ini secara jasmani aman-aman, dan juga kita rindu untuk selamat sampai kepada bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar kita. Karena memang kita anak muda masih sangat perlu untuk diajar. Kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Karena itu kita masih perlu diajar. Firman Tuhanlah yang akan mengajar. Firman Tuhan juga ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita ada kekurangan, kesalahan, lalu kita menyesuaikannya dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memperlihatkan apa yang salah yang perlu kita perbaiki. Lalu firman Tuhan ini juga akan mendidik kita dalam kebenaran, membawa kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Dan juga firman Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Jadi itu supaya kita bisa tampil beda di tengah-tengah kemajuan saat sekarang ini, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu tetap menjadi teladan. Ya. Pertama Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan. Ya, perlu pahami rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kadang kita berpikir saya masih muda, saya belum bisa jadi teladan. Ya, ingat bahwa masa muda adalah masa sesudah anak dan remaja, dan masa sebelum orang tua. Jadi kita ada di tengah-tengah antara anak dan remaja, kemudian antara orang tua. Jadi kita ada di tengah. Nah, ini potensi bagi kita untuk menjadi teladan kepada dua generasi. Kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak, kita anak-anak dan remaja, kita
kita juga bisa menjadi teladan bagi orang tua. Saya sampaikan bahwa kita sebagai anak-anak muda menjadi perhatian dunia. Ya, maksud saya menjadi perhatian dunia, diperhatikan oleh anak-anak dan diperhatikan oleh orang-orang tua. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh anak-anak muda, kadang-kadang itu diikuti oleh anak-anak, kadang-kadang itu diikuti oleh orang-orang tua. Di media sosial saat sekarang ini yang sedang sangat-sangat marak yaitu TikTok. Ya. Jadi TikTok itu yang mulai itu adalah anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sudah main TikTok juga. Akan ada orang-orang tua yang main TikTok, banyak orang-orang tua yang main TikTok. Ya. Itu karena dimulai dari orang muda atau anak muda. Itu sebabnya kita sebenarnya sangat potensial untuk menjadi teladan. Karena kita ada di tengah-tengah. Nah, karena itu pemuda Kristen bisa tampil dalam hal keteladanan, dalam hal perkataan, sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan bisa diteladankan, perkataan-perkataan yang baik melalui tingkah laku, kesetiaan kita, ya, kesetiaan kepada orang tua, kepada persekutuan, ya, kepada mungkin yang sudah pacar, setia kepada pacarnya, ya, dan juga kesucian. Ya. Jadi anak muda itu untuk tetap tampil beda, tetap harus menjadi teladan. Ya. Jadi tetaplah menjadi teladan, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa tetap tampil beda di tengah-tengah dunia ini adalah menjauhi hawa nafsu. Ya, menjauhi hawa nafsu. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya, dalam masa muda kita kadang terseret dengan dunia ini melalui hawa nafsu. Hawa nafsu kedagingan. Jadi kalau kita bisa bertahan untuk tidak terpengaruh, tidak terkalahkan dengan keadaan itu, maka kita bisa tetap tampil beda. Ya. Kita ada di tengah-tengah dunia ini harus menampilkan kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ini menjadi tantangan yang besar yang sedang kita hadapi. Ya. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk menolak mengikuti tren yang sedang terjadi. Tetapi sebagai anak muda yang takut Tuhan, tentunya harus cermat memperhatikan tren-tren yang ada. Sebagai anak muda harus pintar-pintar memilih tren apa yang baik dan yang tidak baik, agar tetap dalam kehendak Tuhan dan tidak harus pintar-pintar mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah dunia akan selalu berburu dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Ya, karena itu rekan-rekan pemuda sekalian, mari kita menyerahkan masa muda kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita berani tampil beda yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita dalam hidup ini berani tampil beda demi kebenaran. Ya, karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang sukses menjalani kehidupan demi untuk masa depan kita. Ketika kita sudah tampil beda di masa muda kita, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 tadi akan menjadi bagian hidup kita. Di masa tua kita tidak akan menyimpang dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.